Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi dengan saya Ahmad Juweni Nur, peserta PLDB Angkatan 22 dari bidang tanaman. Kali ini saya akan membahas di modul fungsional. Ada beberapa yang akan saya bahas. Yang pertama perihal agribisnis. Adapun agribisnis diartikan sebagai suatu sosok perusahaan pertanian yang berkarakter bisnis berskala besar dengan upaya meraih nilai tambah komersial yang berkelanjutan sesuai dengan permintaan pasar. Ada beberapa karakteristik bisnis perkebunan, antara lain yaitu produksi sangat bergantung pada kondisi tanaman dan faktor alam. Ini bisa dicontohkan di kebun karet kita, produksinya sedang turun dikarenakan kondisi alam, yaitu adanya penyakit gugur daun Pestalotiopsis, dan di karet juga, di sawit juga, sawit dan karet dan tebu serta kakao di semua komoditi, yaitu adanya ancaman El Nino di seluruh komoditas. Selanjutnya, produk dalam jumlah besar dan mudah rusak. Ini bisa dicontohkan TBS yang volumenya banyak, harus segera dikirim ke pabrik pada hari itu juga, karena jika tidak dikirim pada hari itu juga, TBS tersebut secara mutu akan rusak, yaitu akan menaikkan kadar asam lemak bebas atau ALB dalam kandungan CPO-nya nanti. Kemudian contoh lain misal karet untuk bahan produksi RSS dari latex itu harus segera dikirim, dikarenakan kalau nggak segera dikirim akan terjadi prakoagulasi yang nantinya akan tidak bisa diolah menjadi karet RSS yang bermutu dan bernilai jual lebih tinggi daripada produk yang lain. Untuk selanjutnya, bisnis perkebunan ada pada areal yang luas, sementara unit terkecil adalah pohon. Jadi memang dibutuhkan ketelitian yang sangat tinggi oleh seluruh manajemen perkebunan bahwa kita mengelola pohon dalam areal yang sangat luas. Untuk selanjutnya, memerlukan perlakuan khusus untuk tanaman. Di sini ada contohnya pemupukan, pengendalian dari hama dan penyakit, dan lain-lain. Ini memang harus diperlakukan secara khusus. Dan yang terakhir, umumnya berupa tanaman monokultur, tanamannya seragam, misal karet semua, sawit semua, kopi semua. Jarang sekali produk perkebunan, maksud saya komoditas perkebunan yang tanamannya tumpang sari, sangat jarang sekali untuk sekarang, sehingga mempengaruhi keseimbangan lingkungan tanaman monokultur tersebut. Manajemen produksi tanaman kelapa sawit, ini dari perencanaan pembukaan lahan sampai dengan nanti pengangkutan. Yang pertama, pembukaan lahan. Kelapa sawit biasanya mempunyai umur ekonomis 25 tahun, dan setiap tahun harus ada peremajaan sebesar 4% dari luasan areal yang dimiliki, sehingga nanti komposisi tanamannya ideal. Ada yang TU, ada yang tanaman belum menghasilkan, ada yang tanaman menghasilkan. Dari remaja, dewasa, sama tua itu proporsinya akan sangat bagus. Adapun kegiatan pembukaan lahan meliputi land clearing. Di sini ada reaper dan tumbang chipping. Land clearing itu pembukaan lahan. Kemudian selanjutnya land preparation, ini pengolahan tanah. Biasanya ini dibajak dan lupu. Kemudian ada proses penanaman.
eh, pelubangan menggunakan hole digger, kemudian sebelum ditanam kelapa sawit itu harus kita tanam LCC, dan titik kritis di penanaman ini adalah pada saat penanaman pastikan polybag harus dicabut dari tanah. Biasanya kalau dari kami polybag itu akan dicantolkan di tiang pancang, itu sebagai bukti bahwa polybag tidak ikut tertanam yang nantinya akan mengganggu pertumbuhan kelapa sawit. Selanjutnya pembibitan. Adapun tujuan dari pembibitan yaitu menghasilkan bibit yang berkualitas tinggi yang harus tersedia sesuai dengan kebutuhan tahapan penanaman. Ini kalau kelapa sawit kita membutuhkan GS atau germinated seed atau biji kelapa sawit sebanyak 200 biji per hektarnya, atau kebutuhan bibit siap salur sekitar 150 bibit siap salur per hektarnya plus sisipan. Yang selanjutnya kita ada pemeliharaan TBM setelah pembibitan dan penanaman. Titik kritis di pemeliharaan TBM adalah kastrasi, karena jika kastrasi tidak dilakukan, kastrasi sendiri adalah membuang bunga pada saat masa TBM, dan pembuangan bunga itu dihentikan 6 bulan sebelum rencana kita panen perdana. Hal ini dilakukan agar energi yang dihasilkan oleh kelapa sawit dapat terserap sempurna untuk merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman, bukan untuk bereproduksi. Dan itu jadi titik kritisnya adalah kastrasi. Kemudian kegiatan yang lain adalah ada pengendalian gulma, di sini ada di piringan dan di gawangan, kemudian pengendalian hama penyakit, pemupukan, persiapan panen, dan persiapan panen yaitu pembuatan jalan panen dan TPH untuk meletakkan TPS. Yang keempat, pemeliharaan TM. Ini prinsipnya sama seperti pemeliharaan TPM, yaitu pengendalian gulma di piringan maupun di gawangan, pengendalian hama penyakit, pemupukan, dan lain-lain. Untuk selanjutnya penggalian produksi. Ini adalah pemanenan, di mana pemanenan di sini ada dua sistem rotasi panen, yang pertama 6/7, yang kedua 8/10. Jadi semakin panjang rotasi panen, maka kebutuhan tenaga panen itu akan lebih sedikit, dan semakin panjang panen maka prestasi pemanen akan lebih tinggi dibandingkan dengan rotasi panen yang pendek, sehingga dapat menurunkan harga pokok produksi. Dan yang terakhir, pengangkutan pabrik. Di sini saya katakan seperti tadi di awal bahwa setiap TPS yang dipanen di hari ini harus selesai diangkut, dikirim ke pabrik pada hari ini juga, dikarenakan ketika terjadi buah restan maka akan menaikkan kandungan asam lemak bebas di produk CPO kita. Kemudian lanjut ke manajemen air dan jalan. Manajemen air ada irigasi, di mana irigasi sendiri pengertiannya adalah tindakan intervensi manusia untuk mengubah distribusi air dari sumbernya menurut ruang dan waktu, serta mengelola sebagian atau seluruh jumlah tersebut untuk menaikkan produksi tanaman. Dalam hal ini ada contoh irigasi jika penanaman kelapa sawit di daerah rawa harus membangun dulu saluran outletnya, outlet air dari areal keluar. Di sini outlet ada paret primer, paret sekunder, dan paret tersier. Sebelum melaksanakan TU kita harus blocking dan dipastikan bahwa dengan adanya paret ini tidak ada air yang tergenang
di areal perkebunan kelapa sawit. Kemudian setelah irigasi ada manajemen jalan. Jalan merupakan faktor penting urat nadi dalam perkebunan. Maka harus diusahakan semua jalan di kebun dapat dilalui dalam segala cuaca, atau dalam bahasa Inggrisnya all weather road, dapat dilalui dengan berbagai cuaca. Jalan penting dikarenakan hasil akhir dari perkebunan adalah produksi. Buat apa kita membangun susah-susah, merawat dari TBM, melakukan land clearing, merawat dari TBM, kemudian melakukan pemeliharaan di TM termasuk pemupukan, melakukan panen, dan ketika pada saat panen hasil panen kita tidak bisa dikirim ke pabrik, itu akan sangat sia-sia. Pemeliharaan jalan rutin dengan teknis yang tepat akan dapat mengurangi biaya pemeliharaan itu sendiri dan biaya transport. Dalam hal ini, misal ketika kita membiarkan kondisi jalan yang rusak sedikit, nanti pasti lambat laun akan menjadi rusak berat, dan sehingga nanti butuh effort atau biaya yang lebih pada saat kita normalisasi jalan itu sendiri. Untuk selanjutnya saya akan membahas perihal sistem manajemen mutu. Apa itu sistem manajemen mutu? Sistem manajemen mutu adalah suatu sistem manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan atau customer satisfaction dengan kegiatan yang diupayakan benar sekali atau right first time melalui perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement dan memotivasi karyawan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Demikianlah pemaparan modul fungsional dari saya. Saya Ahmad Juweninor atau dipanggil Juen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.